Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Baik, kami dari kelompok 2 kelas 4 akan mempresentasikan artikel kami dengan judul Pengembangan Kompetensi Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang kaki lima di Kabupaten Bondowoso. Perkenalkan, nama saya Praja Utama Farhan Al-Fahmi, NPP 290262. Nama saya Praja Utama Theodorus Ronaldino Magai, NPP 291838. Nama saya Praja Utama Yusua Dio Darwadi, NPP 29000. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan memaparkan tentang hasil dari artikel kami. Kabupaten Bondowoso merupakan kabupaten yang masih berkembang di berbagai bidang pembangunan maupun perekonomian, sehingga masih banyak dapat kita jumpai masyarakat yang ekonominya masih rendah dan membutuhkan lapangan kerja. Namun, karena keterbatasan pendidikannya, banyak masyarakat yang memutuskan untuk pindah ke sektor informal pemerintahan, yaitu menjadi pedagang kaki lima. Kehadiran pedagang kaki lima memberikan keuntungan untuk menekan jumlah pengangguran, sehingga penyediaan berbagai keperluan masyarakat dengan harga relatif terjangkau. Namun, di sisi lain, pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan dengan munculnya kesan kemacetan dan tata tertib, sehingga diperlukan kompetensi aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang prima dalam melakukan penertiban. Pilihan tema penelitian ini yaitu pengembangan kompetensi kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Bondowoso dilatar belakangi oleh adanya berbagai pendapat umum bahwa pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja masih belum maksimal dalam menangani keberadaan pedagang kaki lima di berbagai daerah yang sering mendapat opini negatif, baik dari masyarakat maupun pedagang kaki lima itu sendiri. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso. Kedua, untuk memaparkan peran Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan tugas penertiban dalam masyarakat dan untuk memberikan gambaran bagaimana upaya pengembangan kompetensi kerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Baik, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Saudara Yosua dan Saudara Farhan. Yang pertama, peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso dalam pertimbangan PKL. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso memiliki peran sangat penting, yaitu salah satu contoh ada pertimbangan PKL di sepanjang jalan menuju kota Kabupaten Bondowoso. Seperti contoh di sekitaran alun-alun Ki Bagus Astra Kabupaten Bondowoso, di situ sangat banyak PKL yang kemudian akan menimbulkan kemacetan. Nah, di situ merupakan peranan yang sangat penting dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk bisa menertibkan dan untuk bisa menegakkan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini, sudah ada beberapa peraturan yang disampaikan pemerintah bahwa PKL yang berjualan di sekitar alun-alun harus dipindahkan ke dekat jembatan Kironggo. Maka dari itu, peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini adalah untuk menertibkan dan untuk membuat semua PKL yang berada di sekitaran alun-alun harus pindah ke tempat yang baru, dan itu akan menjadi suasana lebih aman, tentram, dan lebih indah pastinya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan Al-Afif. Baik, terima kasih kepada Saudara Yosua. Saya lanjutkan mengenai bagaimana pengembangan kompetensi kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Bondowoso. Melihat masih banyaknya ditemukan pelanggaran ketertiban dalam masyarakat di Kabupaten Bondowoso, tentunya perlu diadakan evaluasi kerja terutama bagi Satuan Polisi Pamong Praja yang tugasnya yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Salah satu solusi agar dapat mengurangi dan mengatasi permasalahan penertiban di kalangan masyarakat ialah dan mengubah metode dalam usaha penertibannya. Dan melakukan hal tersebut dibutuhkannya Satuan Polisi Pamong Praja yang handal dan terampil yang mempunyai kompetensi kerja yang baik. Untuk itu perlu adanya pengembangan kompetensi kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bondowoso. Nah, sebagai aparatur sipil negara, seorang Satuan Polisi Pamong Praja setidaknya harus memiliki 3 kunci kompetensi yang dimiliki oleh seorang ASN, yakni kompetensi
teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, dari 3 kunci kompetensi yang wajib dimiliki oleh Satuan Polisi Pamung Praja sebagai ASN tadi, dihubungkan dengan bagaimana pengembangan kompetensi kerja Satuan Polisi Pamung Praja dalam menghadapi pedagang kaki lima nantinya di lapangan. Dengan adanya upaya pengembangan kompetensi kerja dalam penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bondowoso, pada penelitian ini ditinjau melalui teori Spencer dan Spencer. Teori Spencer dan Spencer yang digunakan yaitu ada 3 hal. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga ada sikap. Nah, yang pertama pengetahuan. Untuk tahap penertiban pedagang kaki lima, pengetahuan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bondowoso sudah cukup menunjang. Hal ini ditandai dengan pemahaman masyarakat tentang syarat yang diperlukan untuk mengambil barang yang telah disita pada Satuan Polisi Pamung Praja pada saat penertiban. Nah, yang kedua, dari segi keterampilan, pada tahap sosialisasi dan penertiban belum ada bentuk keterampilan dari aparat Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bondowoso. Hal tersebut terlihat dengan pemberian sosialisasi yang minim yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja kepada pedagang kaki lima setempat. Selain itu, proses penertiban yang masih belum mampu mendapatkan solusi untuk menciptakan penertiban yang lebih efektif terbukti karena masih ditemukan pedagang kaki lima yang berani melanggar ketertiban dalam berdagang. Dan yang terakhir yaitu aspek sikap. Sikap aparat Satuan Polisi Pamung Praja juga terkadang menjadi penyebab munculnya suatu masalah pada saat proses penertiban pedagang kaki lima di lapangan. Untuk itu, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bondowoso menerapkan sikap yang lebih menunjang agar dapat memberikan efek jerak pada pedagang kaki lima yang masih melanggar. Nah, dari tiga aspek tadi diharapkan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bondowoso dapat meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kinerja mereka terutama dalam penerimaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bondowoso. Terima kasih. Demikian paparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan kami kelas H3 dan kelas H4. Selanjutnya kepada Saudara Theo dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Saudari Elizabeth Mutiara. Seperti yang dijelaskan pada materi kelompok kami, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menertibkan para PKL di Kabupaten Bondowoso tidak bisa dilepaskan dari unsur komunikasi. Mengapa unsur komunikasi menjadi begitu sangat penting? Saya akan menjawab. Menurut kelompok kami, memanglah peran komunikasi sangatlah penting. Karena apa? Komunikasi yang baik dan bisa mempengaruhi orang banyak tanpa perlu melakukan tindakan yang berlebih. Dan juga dari komunikasi yang baik akan terciptanya pemahaman yang baik juga. Inti dari sebuah komunikasi yang baik adalah tidak bertele-tele, singkat, padat, dan jelas. Bersifat mempengaruhi namun tegas. Terima kasih. Baik, yang kedua pertanyaan dari Saudara Nizam. Pertanyaannya yaitu, apakah model pengembangan kompetensi kerja yang dilakukan untuk pedagang kaki lima di Kabupaten Bondowoso tersebut dapat digunakan menjadi acuan untuk aparat Satpol PP di kota lain melihat karakteristik masyarakat setiap daerahnya itu berbeda-beda? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nizam. Jadi, secara umum dengan adanya model pengembangan kompetensi kerja yang kami paparkan di artikel kami, diharapkan mampu mengoptimalkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamung Praja dalam upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima, terutama di wilayah Kabupaten Bondowoso. Namun, tentunya model pengembangan kompetensi kerja Satpol PP ini juga bisa diterapkan di beberapa wilayah kabupaten atau kota lainnya. Karena pengembangan kompetensi kerja ini berpedoman pada tugas dan wewenang dari Satpol PP yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamung Praja, sehingga di wilayah manapun tugas dan wewenangnya hampir sama. Tetapi di satu kondisi perlu adanya penyesuaian yang dilakukan oleh aparat Satpol PP sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut, agar dapat meningkatkan kompetensi kerjanya tercapai secara maksimal. Demikian. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Franciscus Christian Site dari kelas A3. Pertanyaannya yaitu, dalam pengembangan kompetensi kerja Satuan Polisi Pamung Praja yang kelompok kami bahas, apakah dalam pelaksanaan pengembangan tersebut sikap dari masyarakat menjadi pengaruh bagi pengembangan kompetensi para Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini Satuan Polisi Pamung Praja mendapat citra yang kurang baik dari masyarakat karena beberapa kesalahan dari oknum Satpol PP sendiri, sehingga banyak masyarakat yang belum mau dan belum mampu bekerja sama untuk melaksanakan
tugas Satpol PP. Menurut kelompok kami, apa yang mesti kami lakukan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Untuk memperbaiki citra buruk Satpol PP, yang pertama kita dapat melakukannya dengan cara melakukan pendekatan preventif ketika hendak melakukan penertiban pelanggaran terhadap sebuah peraturan daerah dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Karena tindakan preventif ini merupakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan sosial, sehingga tindak penyimpangan sosial dapat terhindar atau dicegah dalam kegiatan ini. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui peran dari media massa atau media sosial, sebagai media massa atau media sosial merupakan jembatan informasi kepada masyarakat yang luas dengan cara memberikan informasi yang sebenarnya mengenai eksistensi serta tugas dan fungsi Satpol PP. Karena saat ini media massa menjadi peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat, apalagi di era globalisasi yang saat ini. Sehingga media massa diharapkan tidak memberikan informasi yang berlebihan mengenai tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP di lapangan, apalagi memberikan informasi yang palsu terkait tindakannya yang akan menimbulkan stigma atau pandangan yang buruk dari masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan Satpol PP dalam bertugas. Sekian. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hisam, yaitu menurut kelompok kami, bagaimanakah cara penertiban PKL yang humanis agar dapat membuat masyarakat maupun PKL menjadi tertib dalam penertiban perda, dan bagaimana sikap yang harus ditunjukkan oleh petugas untuk menangani adanya perlawanan dari pihak PKL maupun masyarakat. Penertiban secara persuasif dan tidak melalui tindak kekerasan. Penertiban ini harus dengan cara komunikasi yang baik. Apabila ada perlawanan, selesaikan dengan kepala dingin, tanpa emosi. Kita ajak berunding kedua belah pihak tanpa adanya intervensi dari pihak lain, maka akan lebih mudah ditemukannya lagi jalan tengahnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Herlando Yusuf Adi, kelas H3 nomor absen 30. Pertanyaannya ialah, bagaimana pendekatan yang dipakai Satuan Polisi Pamung Praja untuk melaksanakan tugasnya dalam penertiban PKL? Ya, saya akan menjawab. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan preventif. Karena pendekatan preventif ini merupakan upaya awal, yaitu dengan mencegah dan mengendalikan keadaan sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan sosial, sehingga dalam melakukan penertiban terhindar dari tindakan penyimpangan sosial. Contohnya dengan memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada pedagang kaki lima terkait peraturan daerah yang berlaku di wilayah tersebut, sehingga pendekatan ini lebih humanis dan masyarakat dapat paham dan sadar akan apa yang mereka lakukan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Arnoldus Adu, nomor absen 21 kelas A3. Bagaimana upaya pendekatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja terhadap pedagang kaki lima yang melakukan tindakan represif pada saat adanya razia? Baik, saya akan mencoba menjawab. Pendekatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bondowoso dalam melakukan tindakan penertiban saat razia menurut kelompok kami ialah dengan menggunakan pendekatan persuasif secara komunikasi, atau yang biasa dikatakan sebagai pendekatan dari hati ke hati, untuk mencari titik permasalahan sampai Satuan Polisi Pamung Praja dan para pedagang kaki lima dapat menemukan solusinya secara bersama. Pendekatan ini digunakan agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti aksi adu mulut, apalagi aksi kekerasan yang dapat memicu terjadinya pelanggaran HAM. Maka untuk itu Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bondowoso menggunakan sistem 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Tidak kasar seperti memaksa atau tindakan mengancam, dan tidak menggunakan kekerasan, tetapi melalui cara-cara yang simpatik dan edukatif dengan memberikan pemahaman tentang perda yang menyangkut dengan penertiban dan ketentraman umum, sehingga dapat mungkin dihindari penggunaan kekerasan yang dapat menimbulkan kontraproduktif antara aparat dan PKL, dan juga pemerintah juga membantu para PKL untuk mencari solusi-solusi
dari permasalahan yang sering dialami oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Bondowoso. Demikian presentasi dari kami dan beberapa jawaban dari kelompok kami terkait pertanyaan yang diberikan kepada artikel kami kali ini. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.